Tema kita hari ini yaitu dasar iman Kristen, Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Dan ini sebuah pengajaran yang wajib bagi Kristen secara khusus untuk para mantan Kristen. Harus mengerti ini supaya mereka segera menyesal dan bertobat, kembali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Itu tujuan kita memberikan pengajaran ini, karena banyak orang tidak mengerti tentang pengajaran Tritunggal atau tidak mengenal ajaran dasar iman Kristen yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan ada para mantan Kristen ketika mendengar pengajaran ini, mereka bertobat, minimal mereka masuk room untuk mengadakan diskusi atau dialog, ya. Sebagai pendahuluan, pemahaman Tritunggal yang dipahami oleh gereja sejak abad kedua Masehi ini sebenarnya perlu dijelaskan dengan metode yang berbeda sesuai dengan konteks di Indonesia saat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena konteks di abad kedua dengan konteks di sekarang ini agak berbeda. Karena di abad kedua yang dihadapi oleh gereja kan bidat-bidat Kristen. Sementara di sini, sekarang ini adalah ajaran setelah bidat-bidat Kristen dengan bentukan agama baru, kitab baru, Allah yang baru, nabi yang baru, malaikat yang baru, surga yang baru. Tetapi di satu sisi mereka sering menyerang iman Kristen. Maka harus dijelaskan secara kontekstual lagi, ya. Yang dihadapi gereja, seperti tadi saya katakan, beda aliran. Kalau di abad kedua itu menggunakan kitab suci yang sama. Sekarang ini menggunakan kitab suci yang berbeda. Tetapi sekarang itu sangat beda, ya. Di mana mereka memiliki kitab suci sendiri, ya. Dan kitab suci mereka ini kan sedikit kemiripan dengan kitab suci kita, sedikit. Karena tokoh-tokohnya itu diklaim sama, walaupun nanti ketika kita teliti dan kita baca, itu terdapat perbedaan yang sangat nyata. Dan kitab mereka ini sebagai kitab kritik sebenarnya, yang dapat dikatakan menyerang apa yang menjadi perdebatan gereja sejak semula, atau apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kitab yang datang setelah Alkitab kita ini sebenarnya di satu sisi dia mengkritik perdebatan itu. Tetapi di satu sisi lagi dia menyerang apa yang tertulis di dalam kitab kita. Dengan berkata sudah dipalsukan, sudah begini, sudah itu dan lain sebagainya, ya. Oleh sebab itu maka materi ini saya akan menjelaskan Tritunggal yang artinya sama dengan ajaran Alkitab, yaitu keesaan Allah atau Allah itu Esa. Karena sebenarnya Tritunggal dengan Allah yang Esa memiliki makna yang sama, hanya perbedaannya adalah dalam konteks keesaan Allah di PL, bahwa firman itu teofani. Tetapi dalam konteks Tritunggal di PB, firman itu sudah inkarnasi. Hanya di situ saja bedanya. Yang kedua, firman Tuhan atau Roh Kudus di dalam konteks PL Allah yang Esa ada di dalam diri Bapa, satu, tetapi bekerja dan berkarya pada orang tertentu. Tetapi di konteks PB menyertai semua orang percaya. Dan harapan kita melalui materi ini, maka kita meminta tanggapan, ya, atau respon dari semua para kristolog tanda petik, ya, karena Muslim banyak mengatakan mereka kristolog, dan khususnya para mantan Kristen, supaya mereka bisa membantah atau mereka berdialog. Kita mendiskusikan data-data yang akan kita bahas pada sesi ini. Diharap mereka datang. Jadi teman-teman yang menonton di live YouTube, silakan dibagi link YouTube-nya kepada grup-grup debat atau di Facebook atau dimanapun, terserahlah, supaya nanti mereka datang ke sini untuk diskusi. Sebenarnya saya mau sampaikan dulu fakta sejarah. Kristen ini kan kelanjutan dari iman Yahudi. Ini harus diketahui, ya.
Karena banyak orang sekarang ini mengatakan kitab perjanjian lama itu kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Memang kalau buta sejarah ya seperti itu. Tapi kalau orang ibaratnya melek sejarah, mereka akan mengerti bahwa Kristen ini kelanjutan dari iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteistik, yaitu percaya kepada YHWH, Allah yang Esa, sebagaimana di dalam Ulangan 6 ayat 4, dan kemudian ini dikutip oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Dan ajaran ini kemudian diteruskan oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja sampai sekarang. Di situ ya. Iman Kristen ini sesuai dengan Alkitab, dengan tegas dan berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Elohim, YHWH itulah Elohim yang Esa. Dan Esa di sini artinya satu-satunya yang harus disembah, satu-satunya yang harus dimuliakan sebagai Allah, sebagai sesembahan Sang Pencipta oleh umat Israel dan oleh kita orang Kristen di masa kini, dan tidak ada yang lain. Dan perlu diperhatikan oleh semua orang, sepanjang saya membaca Alkitab, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada kata Tuhan itu 3. Sekarang berkaitan dengan Tritunggal, kapan sih Tritunggal itu ada? Kalau dipelajari dalam sejarah gereja sebenarnya, Tritunggal itu sudah ada bahkan sebelum segala ciptaan ada. Karena Tritunggal itu berbicara tentang Allah itu sendiri yang memiliki roh dan memiliki firman. Di mana rohnya itu adalah prinsip hidupnya dan firmannya itu adalah pikiran, ilmu, hikmat, pengetahuan Allah yang maha kuasa. Demikian juga dengan rohnya maha kuasa. Jadi sebenarnya Tritunggal itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Karena Tritunggal itu sebenarnya berbicara tentang Allah yang Esa, firman-Nya dan rohnya. Menjadi istilah Tritunggal karena firman itu hadir menjadi manusia. Tetapi di dalam keesaan Allah, firman itu berteofani. Nah, di sini ini saya ulang-ulang ya. Jadi roh Allah dan firman Allah ini ada dan wajib ada di dalam diri Allah dan sehakikat dengan Allah, Elohim itu sendiri. Ini satu hal, kata kunci yang harus dipahami oleh mereka yang meninggalkan kekristenan dan mereka kemudian menjadi tokoh agama, tapi bukan tokoh agama menurut saya, Raja Hujaters sebenarnya mereka. Saya mau katakan Allah yang Esa, firman dan rohnya ada dan wajib ada dalam dirinya. Jadi firman Allah bukan ciptaan. Roh Allah bukan ciptaan. Tetapi justru Allah mencipta oleh firman-Nya dan Allah memberi kehidupan oleh rohnya. Inilah Tritunggal sebenarnya. Walaupun seperti tadi saya katakan, konteks Tritunggal di PL, firman teofani. Tetapi Tritunggal di PB, firman inkarnasi. Tetapi yang membuat banyak orang juga gagal memahami Tritunggal karena mereka memahami berdasarkan kata, bukan kepada makna apa yang mau disampaikan dari istilah itu. Jadi banyak orang hanya memahami istilah, menafsiri istilah, tanpa memahami apa sih latar belakang istilah ini dimunculkan dan apa sih tujuan istilah Tritunggal ini dimunculkan. Mereka anggap tiga, tunggal, satu, tiga tapi satu. Waduh, mereka memahaminya begitu terlalu dangkal. Dalam iman Kristen itu Allah tanpa roh itu batu, berhala, dan itu mati. Allah tanpa firman itu juga batu, bahkan bodoh, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Itulah kalau Allah tanpa firman. Tetapi Allah kita punya roh, punya kehidupan, prinsip hidup. Bahkan oleh rohnya dia memberi hidup. Allah kita memiliki firman, bahkan oleh firman dia menciptakan. Enggak seperti Allah-Allah lain tidak memiliki firman, firman-Nya diciptakan. Tetapi pertanyaannya bagaimana Allahnya menciptakan firman, bukankah Allah menciptakan oleh firman? Ah, ini repot lagi ya. Jadi kalau mau dipelajari lagi ya, seluruh kitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saya menemukan bahwa kitab ini sehati sepikir
senafas, bahwa Allah itu kekal. Allah yang kekal bersama firman dan rohnya. Itu selalu dinyatakan. Jadi sedikit perhatian, apa sih bedanya Trinitas dengan doktrin Trinitas? Trinitas atau Tritunggal itu Allah selalu ada, dari kekekalan dia adalah Allah, yaitu Bapa, dan dia memiliki firman yang kemudian disebut sebagai anak ketika menjadi manusia, dan rohnya, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa kekal di dalam hakikat dirinya. Sedangkan doktrin Trinitas ini adalah rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi doktrin Trinitas itu sebenarnya bagaimana Allah menyatakan diri melalui kehadiran firman yang menjadi manusia untuk menebus, untuk menyelamatkan, untuk menggenapi dan memberikan rancangan yang sempurna bagi manusia. Itu sebenarnya, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau Trinitas itu berbicara tentang esensi dari Allah sendiri yang adalah Sang Pencipta sebagai Bapa YHWH yang kekal memiliki firman dan roh. Oke, jadi kata Tritunggal memang saya temukan ini tidak terdapat di dalam kitab suci kita, kata itu ya. Sampai kita membolak-balik Alkitab, baca puluhan kali pun dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak bisa menemukan kata Tritunggal, apalagi dalam teks asli, tidak ada. Tidak ada di dalam Alkitab istilah kata ini, karena kata ini digunakan oleh Theophilus dari Antioquia di gereja timur yang dalam bahasa Yunani Triados, dan kemudian dalam gereja yang berbahasa Latin, gereja barat, itu menjadi Trinitas. Tetapi sebenarnya istilah Trinitas ini juga, ini adalah dalam upaya untuk menjelaskan tentang fakta yang terdapat di dalam kitab suci mengenai Allah yang Esa yang disebut Bapa, yang memiliki firman yang disebut Putra, dan Roh Kudus yang disebut Roh dan yang disebut dengan Roh Kudus, yang sifatnya kekal, dan hubungan firman Allah dan Roh Allah dengan Allah itu sendiri. Itulah makna Tritunggal. Jadi ini harus benar-benar dimengerti bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang Esa, firman-Nya yang kekal di dalam hakikat dirinya, rohnya yang kekal di dalam hakikat dirinya. Itulah Trinitas. Jadi orang-orang yang meninggalkan iman Kristen artinya karena mereka memang belum memiliki kemampuan berpikir sebagaimana kita berpikir karena hikmat Tuhan ya. Jadi konsep Trinitas ini dirumuskan Tertullianus dengan kalimat una substantia tres persona, satu substansi tiga persona. Maka muncullah istilah Trinitas yang bahasa Latin ya. Jadi istilah Tritunggal Maha Kudus ini untuk menyebut Allah yang Esa, yang sejak kekal itu memiliki firman. Ini saya ulang-ulang terus. Kenapa harus diulang-ulang terus? Dari tadi kok diulangi terus, mungkin begitu orang berpikir. Karena ini harus nancap dulu. Harus mengerti betul dulu. Supaya jangan kau goreng istilah kata Tritunggal. Ada 3, ada di bumi 1, ada di surga 1, satu lagi seperti burung. Nanti kau macam-macam lagi kau bilangi. Jadi istilah Tritunggal itu untuk menyebutkan Allah yang Esa, yang sejak kekal, sebelum segala sesuatu ada, dia memiliki firman dan memiliki roh di dalam hakikat dirinya yang Esa. Tetapi ini seringkali salah dimengerti oleh para bidat dan orang di luar Kristen. Saya tunjukkan di sini sejarah ringkas ya. Bagaimana sejarah ringkasnya, saya coba pelan-pelan aja ya. Gimana ini Bro Kodek, pelan-pelan ya? Halo? Kalau kira-kira mau dihentikan, bilang ya, kalau ada mau disampaikan. Di zaman PL itu Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Ini ya, di zaman PL. Zaman PB juga sama, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sama. Di zaman perjanjian, di zaman gereja juga sama, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sama. Perbedaannya di mana? Di sini sama-sama ada roh Allah, sama-sama ada firman Allah. Ya, di sini juga ada firman Allah, sama-sama ada roh Allah,
Di sini juga percaya ada roh Allah, ada firman Allah. Zaman gereja. Perbedaannya di mana? Kalau di dalam konteks zaman PL, roh Allah itu mendiami orang tertentu untuk tujuan Allah. Dan firman Allah dalam konteks PL, kekal di dalam diri Allah, tetapi dapat diutus Allah menampakkan diri dalam bentuk teopani. Maka dikatakan memra atau dafar Elohim hadir dalam rupa manusia atau rupa malaikat, atau dalam bentuk suara atau sekina, cahaya terang. Tetapi ketika di PB, bahwa firman itu tidak lagi hanya berteopani, tetapi sudah masuk kepada inkarnasi. Ya, sudah inkarnasi. Dan roh Allah itu tidak lagi mendiami orang tertentu, tetapi setiap orang percaya, menyertai setiap orang yang percaya diam di dalam kita. Dan di dalam PB, di dalam zaman gereja, apa yang ada di dalam PL ini, apa yang ada di zaman PB ini, dikalimatkan dengan sebuah istilah Tritunggal. Jadi bukan membuat doktrin baru sebenarnya Tritunggal ini, bukan. Tetapi memberikan penjelasan yang baru sesuai dengan pewahyuan diri Allah, di mana firman-Nya itu telah inkarnasi, di mana rohnya itu telah mendiami kehidupan orang percaya. Itulah tujuannya Tritunggal ini. Jadi bukan membuat ajaran yang baru yang berbeda dengan zaman PL, dengan zaman PB. Bukan, gereja tidak sedang itu. Tetapi hendak menjelaskan bagaimana sih relasi antara Bapa, firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus, dan rohnya yang mendiami orang percaya, itulah Roh Kudus. Bro Kodex, kira-kira gimana bro? Jelas nggak yang saya sampaikan ini? Bagi saya jelas, tapi nanti teman-teman pasti mencatat. Maksud aku, supaya kalau kira-kira ada yang mau diulang, mungkin ditegaskan supaya jangan kita lanjut kemana-mana kan? Tapi kalau sudah jelas, kalau ada teman-teman ibaratnya penjelasan saya yang kurang, silakan ditambahkan. Raisen ada moderator, tapi untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan. Oke, sekarang coba saya sampaikan ini ya. Jadi fakta Alkitab Allah itu Esa. Ini perlu kita tahu ya. Jadi ini fakta Alkitab. Kristen itu timbul dari Yudaisme, tadi sudah saya jelaskan. Allah itu Esa. Jadi tidak ada kita memiliki pemahaman bahwa Allah lebih dari satu. Allah itu Esa, itu dasar iman Kristen. Allah yang Esa itu adalah Tritunggal. Mengapa menjadi istilah Tritunggal? Karena Allah yang Esa menghadirkan firman jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Kemudian Yesus inilah disebut sebagai anak Allah. Di pertemuan-pertemuan berikut kita akan bahas tentang makna Yesus anak Allah. Sebenarnya sudah pernah dibahas juga di WFM bersama Pak Gracia Pelo ya. Sekarang saya coba menyampaikan di sini bahwa istilah Tritunggal Maha Kudus itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi Allah yang Esa itu adalah sama dengan Allah Tritunggal. Itu yang mau saya sampaikan. Memang kalau penjelasannya, jika Alkitab berkata Allah itu Esa, bagaimana dengan ajaran Kristen yang mengatakan Tritunggal? Dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal tertulis ya, sekalipun. Karena itu muncul oleh Theophilus tahun 1976. Dalam ajaran gereja, konsep atau ajaran Tritunggal Trinitas tidak pernah menjadi Triteisme, tiga Allah, atau Triteos, seperti Jodi ya. Jadi bedakan Triteisme dengan Trinitas. Trinitas itu Allah yang Esa, yang mewahyukan diri melalui firman yang inkarnasi dan melalui rohnya yang mendiami orang percaya, itu Trinitas. Tapi kalau Triteisme atau Triteos, maka ada tiga Allah. Ada Allah besar, Allah kecil, Allah setengah kecil, dan lain-lain sebagainya. Oke, ya. Oleh sebab itu Tritunggal ini memiliki arti yang sama dengan Allah itu Esa. Jadi kita harus menjelaskan hal ini berdasarkan ajaran Alkitab.
Di dalam Alkitab cukup jelas, lebih dari cukup untuk menjelaskan tentang siapa Allah kita yang Esa. Saya mau menyampaikan dulu beberapa pandangan yang ditolak oleh gereja dan menurut saya ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ada yang mengatakan Tritunggal adalah 3 ilah yang terpisah-pisah yang disebut sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ini kita jumpai dalam ajaran Mormon. Jadi ada 3 Allah yang terpisah, ilah, sembahan. Ini ajaran Mormon. Kemudian Tritunggal itu terdiri dari Isa, Maryam, dan Allah sebagai 3 Tuhan yang bersatu. Malah bukan pula sebagai Isa dan Jibril. Karena istilah Kristen Roh Kudus itu disamakan dengan ajaran dalam Islam itu, di mana nama lain dari malaikat Jibril adalah Rohul Kudus. Di situ ya, yang dipersekutukan dengan Allah seperti yang kita jumpai dalam tulisan-tulisan beberapa polemik Muslim dalam serangannya terhadap paham Tritunggal. Jadi ini ada orang memahami bahwa Tritunggal itu Isa, Maryam, dan Allah. Bahkan yang lucunya lagi, Roh Kudus tidak dimasukkan. Padahal di kita itu Bapa, firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus, dan Roh Kudus. Tetapi kalau di dalam Quran itu Isa, Maryam, dan Allah. Jadi ini salah sasaran. Jadi Tritunggal tidak seperti yang dipahami di dalam Quran. Itu harus kita tegaskan. Kalau orang Muslim percaya bahwa Tritunggal yang dinyatakan salah di dalam Qurannya Isa, Maryam, dan Allah, silakan saja. Kita hargai sebagai umat bangsa Indonesia. Tetapi itu tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan kekristenan. Nehi-nehi. Oke, Tritunggal adalah 3 nama yang berbeda dari satu Tuhan. Dari satu Tuhan Yesus Kristus, di mana Bapa disamakan dengan gelar Tuhan, dan Anak disamakan dengan gelar Yesus, serta Roh Kudus disamakan dengan gelar Kristus. Namun wujudnya ialah satu, Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan Maryam itu. Mereka katakan Tuhan itu artinya Bapa, Yesus itu artinya Anak, baru Kristus itu artinya Roh Kudus. Ini pengertian yang kacau balau. Karena Tuhan itu kurios, penguasa, Yesus itu namanya artinya penyelamat, Kristus itu yang diurapi, menunjuk 3 jabatan. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa, Yesus itu Anak, Kristus itu Roh Kudus, ini nggak nyambung karena nggak ngerti. Dulu waktu aku belum mengerti kebenaran yang sejati, aku pernah diajarkan kayak gini dulu. Tapi aku kasihan. Tritunggal berarti hanya 3 fungsi dari Allah yang Esa. Ini juga ada 3 fungsi. Semisal orang satu dapat berfungsi sebagai Bapa, Anak, atau suami, tergantung pada situasi. Sebagaimana yang dipahami oleh beberapa kelompok tertentu dalam denominasi Protestan karismatik dikatakan ya. Maka dikatakan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ini juga pengajaran yang kurang tepat. Karena itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak akan kita pahami sebagai Allah Bapa. Tetapi Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah. Jadi ada dulu seperti ini ya. 3 fungsi. Sama seperti aku. Kalau di rumah Bapak. Kalau di sawah petani, kalau di mimbar Pak Pendeta, kira-kira gitu. Kan satu, bukan begitu. Karena kalau saya sudah di mimbar, saya tidak di rumah. Sedangkan Allah kita, kalau Allah berarti ketika dikandung Maria nanti Allahnya hilang. Repot. Oke ya. Berikut lagi saya coba tunjukkan Tritunggal itu sebagai suatu keluarga ilahi yang terdiri dari Bapa, Ibu disebut Roh Allah, yang sering dianggap bersifat feminim oleh kelompok tertentu, dan anaknya. Tidak pula ini suatu keluarga ilahi yang terdiri dari Bapa, Anak, yang diikat oleh kasih yang disebut oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu kasih yang mengikat Bapa dengan Anak. Wah, ini memang pemahaman-pemahaman yang tidak tepat ya. Baru Tritunggal itu adalah proses dan tahap yang dilalui Allah dalam sejarah. Dalam perjanjian lama Allah yang Esa disebut Bapa. Ini juga. Dalam perjanjian baru Allah yang tadinya disebut Bapa itu sekarang disebut Anak. Ada loh ajaran seperti ini dan aku pernah menemukan. Dan dalam gereja Allah yang Esa yang tadinya disebut Bapa dan Anak itu sekarang disebut Roh Kudus. Seperti yang diajarkan oleh aliran tertentu ya.
Tritunggal seperti paham Trimurti ada. Agama Hindu. Karena Brahma, Wisnu, dan Siwa dalam agama Hindu adalah dewa yang terpisah-pisah dan memiliki keluarga masing-masing lengkap dengan anak-anak dan istri-istri mereka masing-masing. Meskipun jika masing-masing dianggap sebagai manifestasi-manifestasi dari Brahman, Sang Hyang Wahidi, yang satu. Karena masing-masing manifestasi itu berdiri sendiri. Maka dulu siapa itu? Ada yang politikus itu, pengacara, profesor doktor itu. Dia mengatakan Kristen itu tidak boleh ada di Indonesia karena memahami Tritunggal. Sama seperti Trimurti katanya. Karena Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kristen Tritunggal dan Trimurti nggak boleh di Indonesia. Itu memang kurang vitamin ya. Oke, sekarang kita melihat di dalam data Alkitab bahwa Allah itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Bahkan ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang sangat tegas menekankan tentang Allah itu Esa. Apa yang saya sampaikan ini bukan kata-kata saya, tetapi ini adalah bukti dari ajaran iman Kristen sebagaimana tertulis di dalam Alkitab PL dan PB. Jadi ayat Alkitab sangat tegas menegaskan bahwa Allah itu Esa. Ya, Esa artinya satu-satunya yang harus disembah, menjadi sasaran kasih, ketaatan, dan penyembahan manusia, tidak ada yang lain. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab PL dan PB yang menegaskan bahwa Allah itu Esa. Saya di sini sudah menunjukkan, kawan-kawan bisa menyimak dan melihat, karena kalau dibaca nanti kepanjangan, bisa 2 jam, karena materinya cukup panjang kali ini ya. Ada banyak ayat-ayat, dan Allah yang Esa itu disebut Bapa. Jadi Bapa itu artinya sumber, karena segala sesuatu bersumber dari Dia. Itulah yang katakan 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 ya. Jadi Bapa itu panggilan kepada Elohim Yahweh. Jadi kalau ada orang tidak berani memanggil Sang Pencipta sebagai Bapa, maka itu bukan ajaran yang berasal dari Allah yang Esa. Tapi itu berasal dari Allah yang diesakan. Bukan Allah yang memang benar-benar Esa. Tapi kita terima saja sebagai sebuah keyakinan mereka walau kita tidak percaya. Sekarang Allah itu yang Esa, siapakah Dia? Maka dikatakan Allah yang Esa itu pencipta, di mana Dia menciptakan segala sesuatu oleh firman. Artinya bahwa Allah yang Esa memiliki firman. Dan oleh firman Dia menciptakan, tadi sudah saya sampaikan di awal, dan ini selalu saya ulang-ulang supaya benar-benar mengerti, karena memang ini seringkali dipertanyakan orang. Kemarin ada juga seorang murid bertanya, Pak, apa itu Tritunggal katanya ya. Jadi Allah yang Esa pencipta segala sesuatu, langit dan bumi serta isinya, segala sesuatu ada oleh karena Dia, namun Dia tidak memiliki awal dan akhir. Baru Allah yang Esa itu bahwa dikatakan tanpa karya Allah oleh firman dan rohnya tidak ada terang, kehidupan dan keteraturan, yang ada kehampaan dan kegelapan. Jadi terang, kehidupan, dan keteraturan itu berasal atau diciptakan atau dibuat oleh Allah yang Esa dengan firman-Nya dan rohnya. Maka dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Sebelum Allah menyatakan kuasanya melalui firman dan rohnya, maka bumi belum berbentuk. Tetapi kemudian setelah Allah menyatakan karyanya melalui firman dan rohnya, maka terjadi keteraturan, terjadi terang, dan terjadilah kehidupan. Berbagai makhluk diciptakan oleh Tuhan. Maka dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya, yaitu dengan cara berfirman. Maka firman dengan berfirman itu beda. Berfirman itu menunjukkan bahwa Allah memiliki firman, atau berfirman-Nya Allah menegaskan bahwa Allah itu sendiri memiliki firman di dalam dirinya. Jadi berfirman-Nya Allah itu datang dan keluar dari Allah oleh firman Allah yang kekal dalam dirinya. Maka saya lebih suka membuat gambaran seperti ini. Bahwa Allah yang Esa di dalam keesaan dirinya, Dia memiliki roh, di dalam keesaan dirinya Dia memiliki firman. Rohnya kekal, firman-Nya kekal. Rohnya maha kuasa, firman-Nya maha kuasa. Rohnya tidak ada awal, tidak akhir, firman-Nya juga tidak ada akhir dan akhir. Oke. Sekarang bagaimana hubungan Allah, firman, dan rohnya?
kita melihat bahwa Allah yang kekal memiliki firman. Ini saya ulang-ulang lagi, jangan bosan-bosan kawan-kawan. Kenapa? Karena di sini seringkali salah dimengerti oleh mereka-mereka yang mengaku kristolog, apalagi pernah mendapat award dari para mantan-mantan Kristen. Jadi Allah hakikatnya kekal, Allah yang kekal memiliki firman, Allah yang kekal memiliki roh di dalam dirinya. Firman dan roh ini ada dan wajib ada dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah, ini teguran untuk saksi-saksi Yehova yang mengatakan firman itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah mencipta? Kalau dia mencipta segala sesuatu oleh firman. Bagaimana dia mencipta firman-Nya? Nah, ini lucu. Roh Allah itu bukan ciptaan. Firman dan roh Allah kekal dalam hakikat Allah. Maka saya katakan, kalau Allah disebut tapi tidak memiliki firman, bagi kita itu patung. Kalau Allah tidak memiliki roh, bagi kita itu namanya benda mati. Sama seperti kelereng. Nggak ada rohnya. Sama seperti kelereng, nggak ada firmannya. Jadi kalau dikatakan Allah tapi nggak punya firman, nggak punya roh, itu sama seperti kelereng. Benda mati. Ya. Jadi jelas sekali memang iman Kristen ini, dasarnya ini harus ditegaskan keesaan Allah, Allah firman dan rohnya. Saya ulang-ulang lagi di sini, saya tunjukkan. Apa buktinya bahwa Allah memiliki firman? Saya tunjukkan data-data di sini. Ada banyak. Maka dikatakan firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti Allah memiliki firman, maka bisa dikeluarkan. Ya, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Allah langit telah ada. Jadi oleh firman. Jadi firman itu bukan ciptaan, tapi firman itu firman Allah yang olehnya Allah mencipta. Selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena ini penting. Oke, kita melihat Allah firman dan rohnya itu satu. Allah berkarya oleh firman dan rohnya. Kita melihat ya, oleh firman Tuhan, oleh firmannya Allah menciptakan. Kita lihat di sini data-datanya. Oleh rohnya Allah memberikan kehidupan. Kita lihat data-datanya. Semua ada data-data. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas dasar Alkitab. Alkitab menjadi pondasi iman Kristen, ajaran pondasi iman Kristen. Jadi kalau ada orang mau belajar Alkitab, jangan seperti Juma Meriam Bambu, dibaca satu ayat seperti iblis, tapi tidak membaca ayat secara utuh. Ya kalau kayak gitu kolok-kolok namanya. Jadi keluar lagi kolok-kolok ya. Jadi oleh firman Allah menciptakan, oleh roh Allah memberi kehidupan. Data-datanya ada. Saya tunjukkan di sini bahwa Allah itu memiliki roh. Ini dikatakan jelas roh Allah itu keluar dari Allah, diutus oleh Allah. Oke. Jadi poin penting yang mau saya sampaikan, jelaslah kepada kita bahwa iman Kristen mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang Esa dan Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa. Di mana dia disebut sebagai Bapa yang memiliki firman yang disebut anak dan roh yang kekal yang disebut Roh Kudus. Melalui firman Allah menciptakan, melalui roh Allah memberi kehidupan kepada segala ciptaan. Dengan demikian, Allah bukanlah yang ketiga dari tiga, namun yang pertama dalam dirinya yang Esa. Demikian pula Allah itu bukan tiga, namun tiga Tuhan, namun Esa. Dan untuk tujuan keselamatan dan pewahyuan, firman Allah diturunkan ke dalam dunia, mengenakan jasad daging, yang diberi nama Yesus, yang diberikan gelar Tuhan dan Kristus. Maria bukan dianggap sebagai ilahi, tetapi hanya sebagai sang pembawa sabda, yang harus mendapat penghormatan. Jadi dalam iman Kristen, tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa, dan tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang memiliki firman dan roh. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain selain Allah yang mengutus rohnya untuk mendiami kehidupan orang percaya. Di luar daripada itu Allah-Allah palsu bagi iman kita. Oke, sekarang kita lihat Allah Esa itu kekal, mulia, agung, maha, tidak sama dengan ciptaan dan tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Ini catatan. Saya tunjukkan data-datanya di sini bahwa Allah itu kekal, Esa, maha kuasa, tidak sama dengan ciptaan dan tidak dapat disamakan dengan ciptaan. Semua data-datanya ada sesuai dengan data-data Alkitab. Silakan teman-teman bisa membaca, disimak bahwa memang Allah itu kekal, mulia, agung, maha kuasa, maha ajaib.
Tetapi dari sini muncul pertanyaan orang, ya, muncul pertanyaan orang. Kalau Allah itu kekal, Allah itu maha kuasa, Allah itu agung, tidak sama dengan ciptaan. Lantas siapa Yesus? Kan jadi begini pertanyaan para polemikus. Sekarang coba kita melihat ya. Ini beberapa pertanyaan. Karena Allah kekal, tidak sama dengan manusia, siapa Yesus? Nanti ditanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia atau Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tuntaskan. Yesus itu manusia. Ia makan, minum, tidur, lelah, marah. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Ini pertanyaan. Apakah dia Allah? Penjelasannya tidak. Apakah dia Allah atau tidak? Bukan begitu. Sekarang bagaimana kita orang Kristen menjelaskan hal ini? Supaya mereka mantan-mantan Kristen itu segera bertobat malam hari ini. Dan mereka-mereka yang seringkali mendengar ceramah-ceramah yang salah tentang kekristenan malam hari ini ketika mendengar pengajaran ini, mereka bertobat. Bahkan percaya kepada Yesus. Jadi ini menjadi sering pertanyaan non-Kristen dan alasan mereka menyerang atau merendahkan iman Kristen. Karena memang kalau kita katakan Yesus itulah Allah Bapa itu sendiri, repot, ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan. Mari kita pelan-pelan saja, ya. Karena Allah kekal tidak sama dengan manusia, siapakah Yesus? Ini dia. Mari kita melihat tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, ini perhatikan kalimat saya, tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Allah itu sendiri menjadi manusia. Ini harus dicatat. Baik orang Kristen atau para mantan Kristen, terlebih lagi orang-orang yang sudah menyerang Kristen. Kamu bisa baca di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat atau perkataan yang menyatakan bahwa Allah itu sendiri menjadi manusia, tidak ada. Oke? Namun Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya yang kekal ada di dalam hakikat dirinya. Itu yang menjadi manusia. Memang kadang kalau di dalam konteks Kristen, saya jujur mengatakan Allah jadi manusia saya mengerti. Karena pemahaman mereka firman menjadi manusia, karena firman itu Allah. Tetapi kalau kalimat ini dibawa kepada para mantan-mantan Kristen yang odong-odong, ya, baru para polemikus, ketika kalimat ini digunakan kepada mereka, mereka berpikir bahwa Sang Pencipta, langsung begitu. Karena mereka tidak sampai pemahaman mereka bahwa Allah kita itu kekal esa, memiliki firman dan roh, di mana rohnya dan firmannya adalah Allah. Karena firman dan roh satu sehakikat dengan Allah, maka disebut Allah. Nggak sampai ke sana. Kalau dalam pengertian bahwa firman itu kekal dengan Allah dan firman itu adalah Allah, Allah menjadi manusia dalam pengertian itu bisa diterima. Tetapi dalam konteks menjelaskan kepada mereka yang malas berpikir, maka saya membangun sebuah narasi bahwa tidak mengatakan tidak mengatakan bahwa Allah Sang Pencipta itu sendiri menjadi manusia. Tapi saya mengatakan bahwa firman Allah itu menjadi manusia, bukan Allah itu sendiri. Ingat ya. Jadi saya tidak mau mengatakan Allah itu sendiri jadi manusia. Ini agak rancu kalau mereka berpikir. Tapi saya lebih suka dengan mengatakan bahwa firman Allah itu sendirilah yang diutus oleh Allah menjadi manusia. Ini yang harus ditegaskan. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Kata bersama-sama di sini ada berada di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang ada di dalam diri Allah, yang bersama-sama dengan Allah karena di dalam dirinya, itulah yang diutus Allah menjadi manusia. Dan firman itu menjadi manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria. Dan hal ini sangat mungkin sebab Allah Maha Kuasa. Karena ada orang mengatakan, bagaimana mungkin firman jadi manusia? Ini berbicara kemahan Allah kami. Itulah hebatnya Allah kita. Bahwa Allah kita bisa menghadirkan firman-Nya menjadi manusia. Tetapi di satu sisi kadang mereka juga ketika kita katakan apakah kitabmu itu firman Allah? Iya. Bagaimana firman Allah menjadi kalimat dan menjadi buku di dalam Quran? Mereka jadi pusing juga. Oke lah. Jadi firman menjadi manusia ini kehendak Allah sendiri. Pertanyaannya, mengapa Allah mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia? Ini tujuan untuk penyelamatan, penebusan. Penebusan artinya membawa manusia
dipulihkan kembali kepada rancangan Allah yang semula. Jadi di dalam Sang Firman yang menjadi manusia, dianugerahkan keselamatan bagi segala bangsa. Maka dikatakan dalam Yohanes 1, di dalam Dia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah sudah Allah limpahkan, Allah nyatakan, Allah wujudkan melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia itu. Maka di dalam Sang Firman menjadi manusia ini tidak ada keraguan akan keselamatan, akan pengampunan dosa, akan kemenangan atas dosa, atas iblis, dan tidak ada keraguan akan kehidupan yang kekal. Jadi kehadiran Firman jadi manusia ini adalah wujud kasih Allah. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya hanya satu-satunya Firman yang menjadi manusia itu diutus ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dosa membawa manusia kepada kebinasaan, kepada kematian kekal, tetapi Allah melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia, Allah memberikan hidup yang kekal. Jadi seluruh perkenan Allah bagi manusia telah sempurna dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan Allah menyelamatkan kita. Sebab di dalam Yesuslah Allah menyatakan keselamatan itu. Maka seluruh karya Yesus itu adalah karya Allah. Karena apa yang dikerjakan Yesus sesuai dengan perkataan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri, tetapi aku melakukan sesuai dengan apa yang Bapa-Ku perintahkan atau kehendaki. Maka di dalam Yesuslah keselamatan. Jadi siapa Yesus ini? Saya dengan tegas mengatakan bahwa Firman Allah Sang Pencipta itulah yang dihadirkan menjadi manusia untuk tujuan penebusan, tujuan keselamatan bagi dunia. Dan ini harus direspon. Mari kita melihat di sini bahwa Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga, atau Bapa YHWH, di dalam keesaan dan kemahaannya, Dia memiliki roh, dan Dia memiliki firman. Ini mau saya sampaikan, perhatikan. Kemudian untuk tujuan keselamatan, Allah mengutus firman-Nya jadi manusia. Jadi bukan Bapa itu sendiri yang hadir jadi manusia. Bukan YHWH itu sendiri yang hadir jadi manusia, tetapi firman-Nya yang kekal, yang ada di dalam hakikatnya lah, yang diutus menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan kelahirannya ajaib karena dilahirkan wanita perawan, kehidupannya ajaib karena Dia tidak berdosa, Dia berkuasa mengampuni dosa, bahkan ajaran etika dan moralnya sempurna, baik ajaran keselamatan dan segala sesuatunya sempurna. Karena memang Dia adalah firman Allah yang sempurna hadir dalam rupa manusia. Bukan lagi teofani, tapi sudah inkarnasi. Maka dikatakan Allah mengutus firman jadi manusia. Ini ketetapan. Karena banyak orang berkata begini ya, mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia? Yaitu ketetapan Bapa. Kenapa harus melalui Yesus manusia diampuni dosanya? Yaitu ketetapan Bapa, kehendak Bapa. Emang kita bisa atur Bapa di surga? Aku nggak mau dengan Yesus. Maunya Bapa di surga ngomong aja, dosamu sudah diampuni. Tinggal gitu saja. Ya Bapa di surga mau melalui Yesus. Ya kita tinggal terima. Orang Dia punya surga supaya kita masuk surga, diberikan jalannya, masa protes? Ya maunya terima. Ada lagi orang, mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Nanti kapan-kapan kita bahas. Kan Allah itu cukup ngomong, dosamu sudah diampuni. Saya tanya balik sama dia. Siapa di dalam keyakinanmu yang sudah pasti dosanya diampuni masuk surga tanpa ada penebusan? Gak ada juga. Terus kenapa Allah nggak lakukan kayak gitu? Dosamu sudah diampuni gitu aja. Pusing juga mereka. Memanglah. Oke. Allah mengutus firman jadi manusia merupakan ketetapan Allah untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Ini pembahasannya banyak. Contoh mengapa Yesus disebut sebagai imam besar, lebih tinggi dari imam besar Harus, bahkan imam besar melalui perjanjian Melkisedek. Ini berbicara penebusan, bahwa Yesus imam sekaligus Dia mengkorban untuk yang sempurna satu kali selama-lamanya. Di dalam Yesus firman yang menjadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Maka di dalam Yesus itu sudah komplit segala kebutuhan hidup manusia. Oke, sekarang mau sampaikan lagi,
Allah yang Esa mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sekarang saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman atau kekurangan firman. Karena banyak orang berkata ketika Allah mengutus firman, berarti Allah kehilangan firman. Ini pernyataan-pernyataan polemikus yang nggak mau belajar. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa firman Allah itu kekal dan maha, karena Allah maha kuasa, firman-Nya maha kuasa. Terus ketika firman-Nya menjadi manusia, Allah tidak kekurangan, Allah tidak kehilangan firman. Di situ ya, firman Allah itu kekal terus ada di dalam diri Allah dan maha kuasa, sekalipun firman-Nya dihadirkan dalam rupa manusia, bukan berarti Allah kehilangan firman. Disinilah Allah itu menyatakan kemahakuasaannya dalam rencananya, dalam pribadinya, dalam segala hal. Tidak seperti Allahmu, tidak punya firman. Atau ketika Allahmu menurunkan firman, dia kehilangan firman. Ketika Allahmu menurunkan kata-kata, dia nggak punya kata-kata lagi, jadi bisu. Kan kolok-kolok juga kau. Kolok-kolok keluar lagi. Jadi firman kekal terus ada dalam diri Allah Maha Kuasa, sebab firman Allah sehakikat dengan Allah itu sendiri. Allah itu sendiri Maha Kuasa, firman-Nya Maha Kuasa. Allah Maha Hadir, ya firman-Nya Maha Hadir. Maka sampai sekarang ini, firman-Nya itu nyata. Maka dia bisa berbicara. Begitulah dulu. Maka Yesus mengatakan, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi Yesus datang dari Bapa. Itu menegaskan bahwa dia adalah firman. Bahkan Yesus masih menerima firman. Walaupun di sini dalam pengertian rematos, rema. Artinya bahwa Yesus tetap memiliki relasi khusus dengan Bapa, dan melalui relasi khusus itulah dia menerima rema dari Bapa itu. Karena sesungguhnya Bapa tidak kekurangan dan tidak kehilangan firman ya. Jadi firman diutus menjadi manusia itu untuk apa? Mengapa firman Allah menjadi manusia? Tujuan yang pertama, untuk menyampaikan firman, untuk meneladankan firman, untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman Allah yang telah Allah berikan kepada para nabi. Maka saya katakan Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah melakukannya. Tidak ada yang lain. Jadi di dalam Yesus itu kita menemukan satu sosok yang sempurna. Dan di dialah kita mengenal dan mengerti siapa Allah itu. Maka dikatakan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan seterusnya ya. Jadi mengapa Yesus harus hadir menjadi manusia? Karena dengan kehadirannya sebagai manusialah dia menggenapi seluruh janji Allah tentang Mesias, tentang penebusan, tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal kepada manusia. Semoga dimengerti oleh teman-teman kita. Perhatikan di sini ya. Aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa-Ku. Itu dikatakan oleh Yesus ini. Jadi Yesus di dalam kemanusiaan tetap dia mengatakan bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapa-Ku. Ada banyak ayat-ayatnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa-Ku kepadaku. Jadi untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Maka saya katakan bahwa Bapa di surga menyelamatkan kita melalui inkarnasi firman. Kalau di dalam perjanjian lama Allah menyatakan rancangannya, karyanya, janjinya semuanya melalui teofani firman. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah menyatakan seluruh karya rancangannya untuk manusia, keselamatan manusia, melalui inkarnasi firman. Bukan lagi melalui teofani, tetapi benar-benar hadir sebagai manusia. Supaya dengan kemanusiaannya, dia bisa merasakan bagaimana kehidupan manusia. Supaya dengan kemanusiaannya, dia juga menyelamatkan manusia. Supaya di dalam kemanusiaannya, manusia Adam dan keturunan Adam ditebus dan dipulihkan. Maka Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir. Ini lagi bahasanya dalam ini. Kalau kita mau bahas Yesus sebagai Adam terakhir. Mengapa? Karena berkaitan dengan keselamatan. Karena Adam diciptakan menurut gambar rupa Allah karena dosa hancur lebur. Yesus datang memulihkan. Manusia diciptakan kudus karena Adam dosanya, maka manusia mengalami jatuh dalam dosa, mengalami maut.
Yesus datang untuk memulihkan itu di sesi-sesi berikut. Semoga kita sehat. Jadi Yesus memang menjadi manusia, oleh karena itu maka iman Kristen meyakini bahwa Yesus memiliki dua natur. Dua natur ini bisa dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan, apalagi dibenturkan. Seperti para polemikus kolok-kolok. Mereka tidak bisa membedakan. Dan mereka tidak bisa tapi mereka memisahkan dan bentur-benturkan. Mereka hendak menyerang keilahian Yesus dari kemanusiaannya. Mereka menyerang kemanusiaan Yesus dari keilahiannya. Contoh, kalau Yesus itu ilahi, mengapa dia mati? Terus nanti kalau Yesus itu manusia, mengapa dia begini? Macam-macam. Namanya juga polemikus, dimaklumi saja. Jadi firman atau natur firman itu berasal dari Allah. Natur manusia itu berasal dari rahim Maria. Maka hakikat Yesus sebagai firman itu Alfa dan Omega. Maka Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega. Tetapi hakikat Yesus sebagai manusia, memang dia memiliki awal, yaitu dari rahim Maria. Ya, dan dari rahim Maria lah dia memperoleh, atau di dalam rahim Maria lah tubuh kemanusiaan Yesus itu ada. Itulah Yesus Kristus. Jadi ini namanya kristologi atas dengan kristologi bawah, atau keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Ini harus dipahami. Saya kasih contoh gambaran tentang sebelah ya, bahwa kitab mereka itu juga memiliki dua natur, yaitu natur firman, yaitu kalimat di dalam Quran. Natur kertas itu hasil produk pabrik. Dan itulah kitab Quran mereka. Tapi kalau kita pakai gambaran ini, mereka tolak. Tapi kalau contoh ya, contoh. Jadi Yesus itu manusia dan Yesus itu ilahi dan insani. Kenapa? Karena dia firman dan dia manusia. Quran apakah juga firman Allah? Iya. Apakah Quran di kertas? Iya. Ya sudah. Semoga mengerti. Yesus firman menjadi manusia, oleh karena itu Yesus memiliki dua natur. Kita lihat natur firman itu berasal dari Allah. Natur manusia itu berasal dari rahim Maria. Kita melihat natur keilahian Yesus. Di mana natur keilahian Yesus? Aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kita tahu bahwa Abraham itu secara manusiawinya, dia lebih tua jauh daripada Yesus. Tapi Yesus ngomong sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kenapa? Karena Yesus adalah firman. Bahkan di zaman Abraham, dia sudah hadir dalam bentuk teofani, belum inkarnasi. Baru ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Terus sebagai apa Yesus di hadirat Bapa sebelum dunia ada? Firman. Karena memang Allah kekal bersama firman dan rohnya. Sebelum dunia ada, firman Allah dan roh Allah sudah ada. Kita lihat lagi. Dikatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Maka dikatakan Allah kita itu kasihnya kekal. Karena dia mengasihi firman-Nya, firman-Nya mengasihi dia. Bagaimana dengan Allah orang lain? Apakah kasih Allahnya kekal? Siapa yang dikasihi sebelum semua manusia diciptakan? Sebelum ada ciptaan, siapa yang dikasihi? Pusing sendiri juga dia. Kenapa? Karena Allahnya nggak punya firman, nggak punya roh, jadi nggak bisa mengasihi. Seperti saya bisa mengasihi pikiran saya bisa mengasihi hidup saya. Ya Allah kami bisa mengasihi firman-Nya dan rohnya sebelum segala ciptaan. Itulah makanya kasihnya kekal. Maka Yesus mengatakan juga aku Alfa dan Omega, karena dia firman Allah. Yesus dikatakan oleh firman Allah, Allah menjadikan alam semesta. Ini membuktikan keilahian Yesus. Sekarang kita lihat kemanusiaan Yesus. Apa bukti bahwa Yesus itu manusia? Ia hidup sebagaimana manusia hidup, hanya ia tidak berdosa. Yesus makan, minum, lapar dan haus. Maka Yesus pernah makan ikan goreng malah. Tidur, berjalan, sedih dan senang. Bahkan Yesus marah, mengasihi, merangkul dan berbicara. Dan kemudian Yesus juga mati di kayu salib. Itulah natur kemanusiaan Yesus Kristus. Semoga apa yang sampaikan ini dimengerti dalam rangka Tritunggal ya. Oke. Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak ya gelar-gelar Yesus. Ada dikatakan anak tunggal Allah, disebut Tuhan, Nabi, Raja, Imam Besar, Guru, Gembala, Tabib, Hamba Allah, dan juga Hakim. Ya. Tetapi kalau di dalam kitab sebelah hanya Nabi utusan, tok. Maka saya katakan hanya sebiji puzzle di dalam mereka. Jadi begitu banyak gelar-gelar Yesus tidak ditemukan dalam kitab mereka, walaupun mereka seringkali mengklaim kitab sempurna, tetapi kesempurnaannya itu adalah bukan kesempurnaan yang menyempurnakan,
tapi kesempurnaan yang hanya mengutip satu gelar Yesus, yaitu Nabi Tok. Oke, saya pikir sudah selesai. Kembali ke moderator.